Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Nirsa Asdin dengan NIM M031221012 dari Fakultas Kehutanan, Program Studi Konservasi Hutan. Saya membuat video ini untuk memenuhi kriteria tugas MIT saya yang berjudul Dampak Omnibus dalam Sektor Kehutanan. Omnibus Law di Indonesia. Menelisik dari asal-usul bahasanya, omnibus merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Perancis untuk kendaraan sejenis bus yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Secara harfiah, di mana dari omnibus di dalam mekanisme pembentukan undang-undang berarti adalah mengangkut beberapa peraturan untuk kemudian disatukan dalam satu undang-undang. Hal inilah yang juga melatar belakangi kenapa kemudian di Indonesia undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi dampak sangat luas hingga ke berbagai sektor seperti riset dan inovasi, pertahanan administrasi, pemerintah, dan tak terkecuali sektor kehutanan. Dampak yang luas ini tentu menjadi pertanyaan tentang bagaimana undang-undang ini dapat mendegradasi nilai-nilai dan jiwa dari norma-norma yang sebelumnya terdapat dalam undang-undang yang mengatur bidang yang terkait. Adapun posisi dan potensi dampak sektor kehutanan dan lingkungan dalam pusaran Omnibus Law. Sektor lingkungan, khususnya kehutanan seperti dipaparkan sebelumnya, memang tak luput dari imbas atau rencana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini lantaran pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan usaha serta pengadaan lahan menyinggung banyak regulasi bidang kehutanan dan lingkungan. Berikut ini beberapa poin penting perubahan yang ada ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Yang pertama, mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang hanya diberikan pada pemanfaatan hutan kayu, sedangkan untuk pemanfaatan bukan kayu serta jasa lingkungan hanya berupa formalitas untuk memenuhi standar umum. Kemudian, pemberian perizinan tanpa pertimbangan aspek ekologis sangat riskan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan ke depannya. Yang kedua, hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan. AMDAL hanya diberlakukan pada kriteria usaha yang proses dan kegiatannya berdampak penting terhadap lingkungan, hidup, sosial, ekonomi, dan budaya. Konsekuensinya, semakin maraknya izin pendirian usaha yang tidak perlu melakukan wajib AMDAL menimbulkan dampak lingkungan yang semakin tak terkendali. Dari hal ini, pemerintah terhadap sama sekali tidak menghindari pertimbangan lingkungan dalam kegiatan pembangunan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu menunjukkan bahwa Omnibus Law mencerminkan kepentingan ekonomi pemerintah tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjaga sumber daya hutan dan lingkungan secara lestari. Mengesahkan undang-undang ini menandakan titik awal potensi kerusakan lingkungan yang terstruktur melalui produk legislasi yang sah secara hukum. Begitulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai dampak Omnibus Law di sektor kehutanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.